Taunya sih tadi pagi sih waktu buka HP, kaget juga, tahu-tahu ternyata Pertamax ikut naik juga kan, jadi 16.000. Penyesuaian itu dikarenakan kita mengikuti mekanisme harga pasar internasional. Pengalaman ini menunjukkan bahwa setelah harga naik BBM, ya terutama non subsidi termasuk, yang pertama kali naik itu bukan di biaya kendaraan, ya, tapi ongkos distribusi dan tarif jasa. Mau tidak mau meskipun ini non subsidi, karena sangat sensitif. Rabu pagi 10 Juni kemarin, antrian panjang kendaraan terjadi di SPBU Pondok Kopi, Jakarta Timur. Antrian panjang kendaraan terjadi pada pengisian BBM jenis Pertalite setelah harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Bukan hanya di wilayah Jakarta, situasi serupa juga terjadi di berbagai daerah. Salah satu SPBU di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dipadati pengguna bahan bakar jenis Pertalite usai kenaikan harga Pertamax. Banyak warga mengaku kaget karena harga BBM Pertamax tiba-tiba naik. Taunya sih tadi pagi sih waktu buka HP, kaget juga, tahu-tahu ternyata Pertamax ikut naik juga kan, jadi 16.000. Kalau pengisian sih biasanya mingguan sih, 16.000 dari 12.000 berasa juga sih lumayan, 4.000 naiknya. Berarti hari ini seminggu seharusnya saya bisa dalam seminggu isi sekali full tank, ini seminggu 2 kali. Kalau yang dulu full tank itu pada 12.000, Pertamax 12.300, sekarang Pertamax 16.800. Sangat jauh sekali dan mobilitas terganggu. Karena seminggu harus 2 kali isi bensin full tank. Kan kalau misalnya saya Pertalite gak bisa, saya suka isi Pertamax. Dan saya jarak jauh kan dari rumah ke tempat kerja. Mohon untuk pemerintah mohon dipertimbangkan lagi untuk tidak tiba-tiba ada kenaikan harga begini. Ya sebetulnya sih ya udah pasti memberatkan bagi masyarakat kecil. Tapi ya mungkin karena ini udah jadi kebijakan pemerintah, mau gimana lagi, kita pasti tetap ya harus ngikutin aja. Pihak Pertamina menyebut penyesuaian harga Pertamax dilakukan berdasarkan evaluasi berkala dengan mempertimbangkan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Penyesuaian itu dikarenakan kita mengikuti mekanisme harga pasar internasional, dan juga penyesuaian ini dilakukan sudah mengacu kepada formula perhitungan yang memang dikoordinasikan dengan regulator. Masyarakat yang mampu dihimbau untuk menggunakan yang non-subsidi dengan tentunya RON yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menilai kenaikan harga Pertamax akan memberikan tekanan terhadap inflasi. Namun dampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa masih perlu dikaji lebih mendalam. Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi pasti. Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri, yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri. Sudah dilakukan penghitungan-penghitungan, nanti akan kita lihat impact-nya seperti apa. Pemerintah kan sempat melakukan penundaan. Sudah didiskusikan, sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax. Menurut Purbaya, Pertamax tidak digunakan untuk angkutan barang, sehingga hanya akan berdampak kecil terhadap inflasi. Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan Barang juga nggak pakai. ada stimulus lain yang diberikan. Pak, makasih Pak. Sementara Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pemerintah sudah mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax. Soal kemungkinan pergeseran penggunaan Pertalite lebih besar, menurut Bambang
pemerintah dan Pertamina mampu mengatasinya. Per hari ini stok nasional untuk Pertalite adalah untuk 18 hari. Pengertian 18 hari itu bukan artinya 18 hari habis, tapi barang ini kan ngisi terus. Nah, kemudian dari segi kuota yang didasari pada apa yang di dalam APBN 2026, kita masih ada saving itu sampai 627.000 KL. Sampai dengan per kemarin ya 8 Juni. Ini laporan dari BP Migas. Jadi artinya begini, artinya ketika pun terjadi shifting ya, ini tidak kagetan. Dalam artian dari segi supply, pemerintah mampu. Dalam hal ini kan yang mendapat penugasan adalah Pertamina ya, Pertamina. Ya bagaimanapun juga ini kan Pertalite masuk di dalam golongan kompensasi seperti itu. Nah jadi secara umum ya ini dari sisi supply pemerintah sanggup. Pengamat ekonomi menilai, meski Pertamax tidak digunakan untuk kendaraan angkutan atau sektor industri, namun kenaikan harga BBM termasuk BBM non-subsidi akan membebani atau menekan perekonomian masyarakat, terutama kelompok kelas menengah. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada kelompok ini. Memang betul ini nggak ke industri, secara tidak langsung tidak mendorong cost push inflation. Tapi perlu diingat ya daya beli akan turun, padahal daya beli kelas menengah itu kontribusinya kan 60% ya terhadap konsumsi rumah tangga yang notabene hampir 50% kan terhadap PDB nasional. Nah, pengalaman ini menunjukkan bahwa setelah harga naik BBM ya terutama non subsidi termasuk, yang pertama kali naik itu bukan di biaya kendaraan ya, tapi ongkos distribusi dan tarif jasa, mau tidak mau meskipun ini non subsidi karena sangat sensitif gitu ya. Nah, maka pemerintah perlu memberikan insentif sementara kepada operator transportasi umum dan juga logistik agar tidak seluruh kenaikan biaya dibebankan kepada konsumen ya, ke rumah tangga menengah ini. Dan ini akan jauh lebih efektif dibanding dengan memberikan subsidi baru karena memang dapat menahan kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Memberikan insentif pajak nih kepada kelas menengah. Jadi kelas menengah itu kan merupakan pembayar pajak terbesar ya, tetapi seringkali ya tidak menikmati bantuan ketika terjadi tekanan seperti sekarang. Maka cukup baik masanya gitu ya, menaikkan batas pajak atau juga penerimaan atau penghasilan tidak kena pajak atau batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan kira-kira gitu. Berikan pajak penghasilan pasal 21 itu ya ditanggung pemerintah untuk kelompok pendapatan tertentu. Ya, katakanlah, atau memberikan potongan pajak sementara ya. Jadi tambahan pendapatan bersih ini bisa menjaga konsumsi tanpa membebani ya APBN sebesar program bantuan tunai katakanlah gitu ya. Selama ini kelompok kelas menengah merupakan penopang utama konsumsi domestik. Jika kelas menengah terus mendapat tekanan ekonomi, mereka tentu akan mengurangi konsumsi. Hal ini tentu bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.